Nah, latar belakang kami memilih tema atau kasus ini dikarenakan pertumbuhan populasi dan keterbatasan lahan membuat hunian vertikal seperti apartemen ini menjadi solusi yang efisien. Namun, tingginya mobilitas menyebabkan tantangan dalam hal keamanan dan privasi. Banyak kasus di mana orang yang tidak berkepentingan dapat dengan mudah mengakses lantai hunian lain tanpa pengawasan. Maka dari itu diperlukan akses card, di mana setiap akses card terhubung dengan data lantai unitnya. Dengan sistem ini, penghuni hanya dapat mengakses lantai di mana unitnya berada dan juga publik area tertentu. Dalam proyek ini, logika sistem tersebut akan disimulasikan menggunakan pemrograman bahasa Python sebagai bentuk penerapan berpikir komputasional. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan juga kenyamanan bagi para penghuni apartemen. Nah, tujuan dari proyek berpikir komputasional ini yang pertama yaitu mampu menyelesaikan masalah dengan konsep berpikir komputasional. Yang kedua, mampu menggunakan teknik-teknik berpikir komputasional seperti dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan design thinking. Dan yang terakhir, menciptakan algoritma yang efektif yang dapat digunakan pengelola apartemen agar tercipta lingkungan yang aman dan juga nyaman. Deskripsi sistem. Kami merancang alur simulasi sistem untuk membatasi akses lantai apartemen melalui lift berbasis akses card. Program ini mengasumsikan lift digunakan pada apartemen dengan 10 lantai, di mana masing-masing lantai terdapat 10 unit dengan lantai 1 dan lantai 2 merupakan area publik. Setiap penghuni memiliki akses card dengan kode acak yang merepresentasikan letak lantai hunian milik penghuni berada. Contohnya, unit apartemen milik Antoni berada di lantai 8, maka Antoni memiliki akses card berkode acak yang akan didekripsi oleh Katedral sebagai 8. Akses card digunakan untuk mengakses lift. Di sebelah pintu masuk lift terdapat katedral yang akan mendekripsi kode acak. Lift hanya dapat menuju lantai 1 dan lantai 2 yang merupakan area publik dan juga lantai hasil dekripsi kode acak. Jadi program lift ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pembentukan daftar kode akses untuk setiap unit. Jadi untuk setiap lantainya dari lantai 3 dan lantai 8 dan juga setiap unit pada lantai tersebut akan dibuatkan kode akses dengan memasukkan nilai lantai dan unit tersebut kepada sebuah fungsi, yaitu lantai kali 167 ditambah jumlah unit dikali 17 ditambah 7. Lalu setiap kode akses tersebut akan disimpan pada database dan database juga akan menyimpan pasangan. Jadi database itu adalah pasangan dari kode akses dengan lantainya. Nah, nanti kode akses tersebut akan disematkan pada setiap kartu akses. Nah, nanti setiap penghuni akan mendapatkan kartu akses yang memiliki kode akses berbeda-beda. Nah, ini kan daftar pasangan kode akses dengan lantai itu hanya dapat dilihat oleh manajemen dari apartemen tersebut, tidak dapat dilihat pada panel lift. Setelah daftar kode akses dan lantai dibuat, lanjut ke program penggunaan lift. Saat penghuni ingin menggunakan lift, penghuni diminta untuk menempelkan kartu akses pada card reader yang ada di depan pintu lift. Lalu, card reader akan memvalidasi kode akses yang terdapat pada kartu akses dengan cara mencarinya pada database. Jika tidak ditemukan kode akses yang cocok pada database, maka penghuni diminta untuk menempelkan kartu tersebut sampai 3 kali percobaan. Jika 3 kali percobaan masih tidak ditemukan kode yang cocok pada database, penghuni diminta untuk menghubungi security. Lalu, jika kode akses ditemukan pada database, maka akan keluar output akses diterima dan akan ditentukan lantai di mana penghuni berada. Lalu akan lanjut ke proses selanjutnya. Proses yang ketiga, lift menuju lantai awal pengguna. Setelah ditentukan posisi awal pengguna, maka ditentukan posisi awal dari lift. Jika lift pertama kali digunakan, kita harus menginput posisi awal lift. Jika lift digunakan pada penggunaan kedua, ketiga, dan seterusnya, maka posisi awal lift adalah lantai tujuan pada penggunaan sebelumnya. Lalu, jika lift berada di atas lantai pengguna, maka lift akan bergerak turun menuju lantai pengguna. Jika lift berada di bawah lantai pengguna, maka
lift akan bergerak naik menuju lantai pengguna. Lalu saat lift sudah berada di lantai pengguna pintu lift akan terbuka. Proses yang keempat, lift mengantarkan pengguna ke lantai tujuan. Setelah penghuni memasuki lift dan pintu lift tertutup, panel tombol dalam lift akan menunjukkan lantai 1, 2, dan lantai hasil dari validasi kode akses pada proses kedua. Lalu, pengguna diminta untuk memilih dari 3 opsi tersebut. Jika pengguna salah memasukkan memilih opsi, maka pengguna diminta untuk memilih dari tiga opsi tadi. Jika pilihan berhasil, maka akan lanjut ke selanjutnya, yaitu jika nilai lantai awal pengguna lebih besar dari nilai lantai tujuan, lift akan bergerak turun dan berhenti di lantai tujuan. Lalu, jika nilai lantai awal pengguna lebih kecil dari nilai lantai tujuan, lift akan bergerak naik dan berhenti di lantai tujuan. Setelah pengguna sampai pada lantai tujuan, pengguna keluar dan pintu tertutup, maka akan lanjut looping ke proses kedua. Dan program akan terus looping ya, dan tidak berhenti. Abstraksi. Abstraksi merupakan proses menyederhanakan masalah kompleks dengan mengidentifikasi dan memfokuskan pada aspek-aspek yang penting saja dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Pada kasus ini, kami telah mengidentifikasi komponen-komponen penting yang dapat difokuskan. Yang pertama merupakan komponen data. Representasi komponen data merupakan kode akses yang terdapat pada akses card yang kemudian akan didekripsi oleh card reader. Detail mengenai mekanisme card reader kami abaikan. Kedua, pengguna lift. Representasi data merupakan jumlah pengguna lift di saat bersamaan. Kami mengasumsikan bahwa lift hanya dapat digunakan oleh satu orang saja dalam waktu yang sama, sehingga informasi lain seperti akankah lift berhenti untuk menjemput penghuni lain terlebih dahulu kami abaikan. Ketiga, mekanisme lift. Representasi data merupakan mekanisme naik dan turunnya lift menuju lantai tujuan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui pergerakan lift, namun informasi lain seperti mekanisme mekanik lift kami abaikan. Ketika program pertama kali dijalankan, maka program akan mencetak kode akses untuk tiap unit di setiap lantainya. Setelah itu, program akan meminta penghuni untuk menempelkan kartunya ke card reader. Jika kode akses yang dalam kartunya itu benar, yaitu valid, misalkan 1513, ini adalah kode untuk unit ke-10 dan lantai 8. Maka aksesnya akan diterima dan sistem akan menerima informasi di mana lantai awal penghuni dan juga lantai awal lift. Misalkan di sini lantai awal penghuninya adalah lantai 1 dan lantai awal liftnya adalah lantai 8. Maka lift akan turun dari lantai 8 ke lantai 1. Setelah itu, di sini penghuni dapat menuju lantai 1, lantai 2, dan juga lantai 8. Di mana lantai 1 dan lantai 2 ini adalah general floor dan lantai 8 adalah lantai di mana unit yang dimiliki oleh penghuni tersebut berada gitu. Nah, di sini saya akan mencobanya dulu untuk menginput selain lantai 1 dan lantai 2 dan juga lantai 8. Misalkan saya akan memilih lantai 3. Maka di sini sistem akan meminta penghuni untuk menginput lantainya lagi. Saya input lantai 7 juga sama, dan jika saya input lantai yang benar yaitu lantai 8, maka lift akan bergerak dari lantai 1 menuju lantai 8. Nah, ketika sudah sampai di lantai 8, maka di sini sistem kembali ke awal. Nah, sekarang saya coba untuk menginput kode yang salah yaitu 1613. Maka di sini sistem akan meminta untuk melakukan pengulangan yang maksimal 3 kali. Jika sudah 3 kali dan tiga-tiganya salah, maka terlalu banyak percobaan, hubungi security. Seperti itu.
Card yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python merupakan hasil penerapan konsep berpikir komputasional untuk menjawab tantangan keamanan dan privasi pada hunian vertikal seperti apartemen. Melalui tahapan dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, hingga perancangan algoritma, berhasil dibuat rancangan simulasi sistem keamanan yang terintegrasi dan efisien. Sistem ini dirancang agar setiap pengguna harus melalui proses validasi kartu akses terlebih dahulu untuk menentukan lantai yang dapat dijangkau. Dengan demikian, hanya penghuni yang memiliki izin yang bisa menggunakan lift menuju lantai tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi sederhana seperti akses card, jika dikombinasikan dengan algoritma pemrograman, dapat secara efektif meningkatkan keamanan dan pengelolaan fasilitas apartemen.